Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda? Sampurasun, senang sekali akhirnya saya menyapa Anda kembali dalam program Dialog Khusus. Dan kali ini tentunya dengan bahasan yang paling update dan juga pasti sangat penting untuk Anda simak sampai dengan 1 jam ke depan. Dan untuk tema kita hari ini, Dialog Khusus mengangkat berkaitan dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau yang disingkat dengan BHCHT dan pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung. Tentunya untuk membahas hal tersebut saya sudah menghadirkan 2 narasumber yang pastinya akan memberikan insight luar biasa untuk Anda pemirsa. Yang pertama pasti tidak asing untuk Anda karena sepertinya setiap tahun ini berkunjung ke Bandung TV untuk memberikan banyak update berkaitan dengan DBHCHT di Kota Bandung. Ada Pak Taufik STMTM Engineering selaku Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Perencanaan Pembiayaan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Taufik, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana kesibukan di kantor? So far ya sibuk. So far ya sibuk ya Pak ya. Kalau misalnya nggak sibuk paling apa ya yang di maintain di kantor Pak? Iya, kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin sesuai dengan tugas dan fungsi ya. Pastinya kita mendukung harus bisa mengoptimalkan pelayanan publik untuk masyarakat Kota Bandung. Oke, dan ternyata pemirsa Pak Taufik tidak sendirian, sudah hadir juga di sebelah saya. Pastinya ini Anda kenal sekali dengan seragam yang beliau pakai. Biasanya Anda turun dari bandara, aduh ada orang ini nih katanya pakai seragam ini. Tapi hari ini Anda pasti tidak akan takut lagi dengan mereka karena pastinya akan memberikan banyak sosialisasi berkaitan dengan keberadaan bea dan cukai. Dan ini ada Pak Samsul Gunawan. Beliau sebagai pejabat fungsional penyuluhan dan layanan informasi Bea Cukai Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah baik. Sibuk apa Pak? Sibuknya nakut-nakutin orang. Oh enggak ya? Jangan enggak ya? Kayaknya dari jauh juga memberikan penyuluhan. Penyuluhan tentang seputar kepabeanan dan cukai. Jadi banyak yang datang ke kantor, banyak masalah ini itu ya kita kasih solusi. Betul. Jangan sampai jadi nightmare ya Pak ya, baru landing baru datang ke Indonesia. Dan berkaitan dengan hal tersebut kita akan coba membahas, tentunya ini akan kita angkat adalah berkaitan dengan pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau dan pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung. Nah, Pak Taufik, kalau kita berbicara mengenai tema kali ini, pastinya masyarakat, terutama pemirsa Bandung TV ini kurang familiar dengan istilah tersebut. Apa sih urgensi dari kehadiran dari yang namanya kita sebut dari DBHCHT ini? Tentunya pasti kan punya banyak manfaat untuk Kota Bandung. Baik. Sebelumnya izinkan saya untuk ini pemirsa ya. Iya. Baik. Tentunya ini kesempatan yang kesekian kalinya saya sangat mengapresiasi. Alhamdulillah bisa hadir. Kita bisa berkolaborasi untuk menyampaikan informasi terkait dengan DBHCHT. Jadi pada prinsipnya DBHCHT itu adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang merupakan salah satu sumber anggaran dari APBN, dana perimbangan, dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang merupakan pendukung untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing yang memang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan terkait. Jadi tentunya ini memberikan banyak manfaat, bukan hanya untuk di bidang kesehatan, tapi juga ada dukungan juga dalam rangka untuk mendukung peningkatan kualitas produksi dari tembakau, pembinaan industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mungkin terkait dengan penegakan hukum. Artinya dengan adanya support anggaran dari DBHCHT tersebut tentunya akan bisa mendukung terkait dengan tujuan maupun sasaran pembangunan di wilayah kota kabupaten se-Indonesia. Oke, dan termasuk di Kota Bandung. Betul, ini ya Pak ya, Taufik, kalau misalnya kita lihat bahwa Kota Bandung kan sebenarnya tidak punya potensi tembakau barangkali. Nah, gimana bisa membagi hasilnya? Ya, jadi kalau kita secara umum barangkali ya, Kota Bandung memang bukan dikategorikan sebagai kota penghasil cukai ya secara umum ataupun tembakau.
Meskipun secara realita kita punya loh wilayah kebun ataupun lahan yang bisa menghasilkan tembakau. Jadi pemirsa, ada 2 kecamatan di Kota Bandung itu, yaitu Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Ujung Berung yang memiliki lahan tembakau. Ada sekitar kurang lebih 20 hektar, bisa memproduksi sejumlah 5-10 ton. Meskipun memang minim secara kapasitas ya bila dibandingkan dengan kabupaten wilayah potensial lainnya. Namun tentunya Kota Bandung tetap mendapatkan proporsi dari pemerintah pusat, yaitu karena memang DBHCT tersebut bukan hanya diberikan kepada wilayah-wilayah yang potensial penghasil, tapi juga untuk mensupport, untuk mendukung kegiatan-kegiatan lainnya di wilayah kabupaten kota lainnya termasuk Kota Bandung, tadi dalam rangka untuk meminimalisir kesenjangan fiskal dan juga untuk mendukung sasaran-sasaran pembangunan yang sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PMK yang terkait dengan PMK 72 tahun 2024 tentang pemanfaatan DBHCT dan juga mendukung terkait dengan sasaran pembangunan di Kota Bandung. Sebenarnya pemerataan dan juga pemanfaatan dari cukai tembakau ini untuk Kota Bandung sendiri menyentuh tidak sih masyarakat Kota Bandung sendiri, Pak? Saya kira memang belum optimal secara keseluruhan ya Bu ya, karena memang secara alokasi anggaran untuk Kota Bandung itu tidak besar dibandingkan misalnya untuk wilayah lainnya, katakanlah Kabupaten Garut yang anggarannya tentunya lebih besar ya, sampai berpuluh miliar. Nah namun tentunya dengan anggaran yang minim tersebut, ini sangat memberikan dampak tentunya Bu, untuk bisa mendukung tadi sesuai dengan bidang-bidang terkait dalam keterkaitan dengan PMK, karena memang sudah ada pedoman, sudah ada guideline daripada pemanfaatan anggaran tersebut untuk mendukung program-program tertentu sesuai yang sudah diarahkan dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut. Artinya itu memberikan dampak yang saya kira terkait dengan bidang penegakan hukum, tentunya alhamdulillah so far ya memberikan dampak untuk mendukung keterkaitan dalam rangka untuk melakukan sosialisasi seperti hal yang sedang dilakukan saat ini, ataupun kegiatan terkait dengan pembinaan industri, terkait dengan peningkatan kualitas bahan baku pangan, ataupun terkait dengan tentunya yang lebih banyak porsinya memang untuk mendukung pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Bandung. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Bandung. Searjen apa Pak? Sehingga fokusnya adalah untuk kesehatan. Baik, jadi kami sampaikan bahwa memang sesuai dengan, kembali lagi, karena kita merefer kepada ketentuan ya dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut, anggaran DBHCT tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa bidang. Pertama untuk bidang penegakan hukum, kurang lebih sekitar 10%. Kemudian ada bidang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, itu di angka 20-50%. Itu tergantung dari kebijakan dari wilayahnya masing-masing ya, dari pemerintah kota. Kemudian untuk di kesekretariatan itu sekitar 2%, dan kemudian untuk di kesehatan itu kurang lebih di angka minimal 40 maksimal 70%. Nah selama ini sesuai dengan kebijakan dari pimpinan kami Pak Wali Kota, pengalokasian anggaran DBHCT tersebut itu paling banyak memang untuk mensupport, untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bandung. Kenapa? Karena memang secara, kembali lagi kita kepada filosofi ya pemanfaatan DBHC tersebut, karena memang DBHC tersebut itu merupakan salah satu dana yang memang dikenai yang sumbernya dari cukai ya. Cukai itu kan pungutan yang dikenai oleh negara terhadap barang-barang yang memang secara peruntukannya itu memberikan dampak bila dimanfaatkan secara berlebihan, ataupun yang peredarannya perlu dikendalikan. Nah, kembali lagi bahwa memang salah satu produk daripada olahan tembakau merupakan salah satu produk yang memang dikenai cukai, termasuk misalnya kita ketahui bahwa contohnya rokok ya. Nah, secara konsumsi kan di Kota Bandung cukup banyak, dan dampaknya juga itu bisa memberikan dampak terhadap kesehatan ya, secara dampak negatif. Nah tentunya kita kembalikan lagi kepada kepada masyarakat untuk dalam rangka mendukung layanan kesehatan masyarakat tersebut, sehingga mudah-mudahan dengan adanya
DBH tersebut itu bisa meminimalisir dampak negatif dari pemanfaatan misalnya olahan-olahan dari produk tembakau tersebut. Nah, tadi sempat disinggung bahwa ternyata ada cukai yang memang harus diatur oleh negara dalam hal ini, dan kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kasus di luar sana yang dilaporkan ada rokok cukainya ilegal. Kemudian pasti itu bisa mempengaruhi pemasukan negara, otomatis juga Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, karena ada proses penegakan hukum, seberapa maksimal Pak Taufik? Tentunya salah satu program yang dilakukan dalam DBH CT tersebut adalah program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Iya. Dan itu tadi saya sampaikan itu adalah bidang penegakan hukum dengan anggaran sama-sama dengan sosialisasi itu kurang lebih 10% dari total. Kalau Kota Bandung tahun 2025 ini sekitar 8,7 miliar. Nah, tentunya dalam pelaksanaan program tersebut di waktu sebelumnya kami melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Samsul dalam rangka menyusun rencana aksi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mendukung pemberantasan barang kena cukai ilegal. Karena tentunya ini merupakan program dari pemerintah pusat yang perlu disupport oleh pemerintah daerah ya, khususnya dari Kota Bandung. Jadi kami tentunya menindaklanjuti yang menjadi arahan dari pemerintah pusat, kita berkolaborasi. Jadi prinsipnya tetap kita melaksanakan sinergi dan kolaborasi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk pemberantas barang-barang kena cukai ilegal. Jadi tentunya melalui kegiatan ini diharapkan bisa efektif dan kita bisa meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dengan Bea Cukai. Oke, tadi penegakan hukum dan juga sinergi dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan Bea Cukai. Dan pastinya alokasi sekian miliar tersebut cukup nggak ya Pak untuk penegakan hukum? Nanti kita akan bahas ya setelah jeda bersama Pak Samsul juga Pak Taufik. Setelah jeda bersama kami tentunya di Dialog Khusus. ASI mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asa ASI ASU setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Ya, masih bersama saya Krisanti tentunya dalam program Dialog Khusus, masih bersama Pak Taufik dan juga Pak Samsul yang tadi berbicara mengenai cukai ya, yang khususnya ada di Kota Bandung. Ternyata pemanfaatannya begitu banyak, salah satunya untuk pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya untuk Kota Bandung. Sekarang pertanyaannya adalah yang paling kita ingin soroti berkaitan dengan peredaran rokok, karena tadi berhubungan sekali dengan produksi tembakau. Ternyata di Kota Bandung sendiri memiliki kawasan yang memang menghasilkan tembakau, walaupun tidak seluas ataupun sebanyak dari daerah lain, tapi tetap berimbas pada pendapatan untuk yang ada di Kota Bandung. Nah, seberapa penting sih, apa sejarahnya, bagaimana rokok tersebut harus kita kena cukai, kemudian begitu luar biasanya pihak pemerintah melalui Bea Cukai dan aparat terkait bekerja sama untuk memberantas yang namanya rokok tanpa cukai atau bahkan rokok ilegal. Langsung saja kita menuju narasumber saya yang berikutnya adalah Pak Samsul. Pak Samsul, kalau kita lihat kan kasus di luar sana banyak yang menyoroti dan terkuak ada rokok-rokok yang memang tidak berpita cukai, kemudian juga adanya peredaran rokok ilegal. Tentunya secara nilai ekonomi ya pasti berpengaruh ya terhadap pendapatan negara. Kenapa sih hal itu harus penting sekali kita pantau sehingga semua yang ada di Indonesia, khususnya Kota Bandung, rokok tuh memang harus kita kenai cukai? Ada ceritanya, Pak? Ceritanya panjang. Silakan, Pak. Tapi saya persingkat ya. Jadi ceritanya begini. Kita di Kementerian Keuangan punya beberapa direktorat jenderal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namanya aja Bea dan Cukai. Jadi ditugaskan untuk
kontribusi ke APBN di bidang bea masuk, bea keluar, dan cukai. Cukai ini apa? Cukai ini pungutan negara terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Sifat dan karakteristik tertentu ini ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang menyebutkan barang ini loh harus dikenai cukai. Apa sifatnya? Satu, konsumsinya perlu dikendalikan. Peredarannya perlu diawasi. Jadi barang ini kemana-mana harus diawasi. Nah, nanti hubungannya dengan rokok ilegal ini. Konsumsinya itu menimbulkan dampak negatif, baik dalam kesehatan dan masyarakat. Kemudian pemakaiannya itu perlu adanya pungutan untuk keseimbangan dan keadilan. Nah, nanti keseimbangan dan keadilan inilah diimplementasikan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi. Jadi barangnya apa yang harus dikenai cukai sesuai dengan sifat yang 4 tadi? Barangnya itu minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Nah, hasil tembakau inilah yang nantinya ujung-ujungnya menjadi DBHCHT. Kan HT-nya hasil tembakau. Hasil tembakau. Nah, setahun dikumpulkan di APBN, kemudian ditransfer ke daerah untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. 10%-nya untuk penegakan hukum, yang kegiatannya operasi bersama dan sosialisasi seperti ini. 90%-nya itu dibagi dua, 50% untuk kesejahteraan masyarakat dan 40%-nya untuk kesehatan. Bahkan di Kota Bandung ini, Pak, 1,8 miliar itu untuk kesehatan. 1,8 miliar untuk kesehatan itu dialokasikan seperti itu dari DBHCHT. Nah, makanya ceritanya bagaimana kok bisa? Nah, itu nanti kompensasi dari pengenaan pajak yang namanya cukai ini dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. Nanti mungkin 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan baru dirasakan masyarakat. Ini gratis, ini gratis, ini gratis. Berobat ada fasilitasnya gitu. Bahkan ada klinik yang dibangun dari dana ini. Oh iya, oke. Gitu. Jadi kita dengarkan bahwa ternyata sekian miliar untuk alokasinya kesehatan. Kesehatan aja, belum yang lain. Belum yang lain, belum yang lain. Bahkan ada untuk tenaga kerja itu 500 miliar, 500 juta. Untuk pelatihan keterampilan segala macam itu ada. Jadi kalau ada pemuda yang ingin ikut keterampilan gratis dari dana ini ada. Gitu. Jadi masyarakat juga harus aware ini dengan dana ini. Tanyakan, saya dapat bagian apa? Boleh nggak kursus gratis? Boleh. Itu harus menghubungi kemana, Pak? Karena memang informasinya ya, dinas perekonomian juga bisa, dinas kerja. Nanti ada di perekonomian nanti menjadi itu ya, sekretariatnya, Pak ya? Iya. Nah. Oke, dan kalau kita tadi mendengarkan nilai uangnya sekian miliar, sekian ratus juta, memang bukan hal yang nominal sedikit ya Pak, untuk bisa mendapatkan hasil dari bagi hasil tembakau tersebut. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Taufik, anggaran 2024 sama 2025 ini nominalnya berapa Pak? Tentunya berbeda ya, antara 2024 dan 2025. Kenaikan atau turun? Alhamdulillah ada kenaikan. Naik terus. Ini confirm dulu deh, saling berpandangan confirm ya Pak. Ada kenaikan ya Pak? Ya. Boleh sebutin nggak sih nominalnya? Di 2025 itu sekitar kurang lebih 8,7 ya. Jadi ada kurang lebih 900 sampai 1 M lah kenaikannya dibanding 2020. Ya. Itu artinya produksi tembakau kita melesat? Itu atau cukainya? Banyak faktor. Banyak faktor. Mungkin ya. Satu Pak, faktornya adalah memang dari karakteristiknya barang yang dikenai cukai itu barang yang dipungut dan barang yang dikendalikan. Mengendalikannya dengan menggunakan tarif. Jadi instrumen untuk mengendalikan konsumsi rokok itu dengan menaikkan tarif setiap tahun. Makanya dana bagi hasilnya naik. Gitu, jadi, karena tarif cukainya naik. Oke, salah satu faktornya itu tarif cukainya naik. Nah, untuk alokasinya itu Pak, kalau kita lihat ada tidak sih penentuan alokasi anggaran dari beragam program dan kemudian kegiatannya ini yang memang sudah diterapkan di Kota Bandung? Ada aturannya tidak Pak? Iya, aturannya kami sampaikan bahwa tentunya ada undang-undang ya terkait dengan cukai. Kemudian juga itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 tahun 2024. Inilah yang menjadi guidance kami khususnya dari pemerintah kota dalam merancang atau menyusun sistematika pengalokasian anggaran sesuai dengan bidang-bidang terkait yang memang harus
sesuai dengan ketentuan dalam PMK tersebut. Sehingga tentunya kami tidak boleh lari dari ketentuan itu, karena nanti tentunya akan ada semacam monef ataupun audit ya, yang khawatirnya kalau tidak sesuai ketentuan artinya kami menyalahgunakan dalam pelaksanaan ataupun dari tahap awal perencanaan dan pelaksanaan serta pelaksanaan survei, monitoring dan evaluasi. Ya, sehingga tentunya bila kita berkaca kepada PMK tersebut, tadi sampaikan juga oleh Pak Samsul, ada 3 bidang utama, yaitu terkait dengan bidang penegakan hukum, kurang lebih 10%. Kemudian juga ada bidang kesejahteraan masyarakat, alokasinya itu antara 20 sampai 50, karena yang 30 itu adalah bentuk bantuan kepada masyarakat. Itu bisa dilaksanakan ataupun bisa di-deliver ke bidang yang lainnya, yaitu bidang kesehatan. Itu sesuai dalam ketentuan diperbolehkan, sepanjang memang ketersediaannya dalam anggaran pemerintah daerah barangkali itu sudah terakomodir, jadi penggunaannya itu bisa dialihkan ke bidang lainnya barangkali yang memang masih minim ataupun masih membutuhkan support. Sehingga untuk Kota Bandung itu sebagian itu dialihkan ke kesehatan. Nah, kemudian juga untuk yang terbaru itu sesuai dengan PMK di 2025 ini diperbolehkan untuk mendukung kesekretariatan. Oke, tadi Pak Taufik sudah menyampaikan jumlah pendapatannya meningkat, kemudian alokasinya untuk apa saja programnya sudah jelas, dan juga lokasi di Kota Bandung untuk tadi lahan tembakonya pun sudah dijelaskan. Nah, sudah ada programnya, pelaksanaannya, realisasinya ini seperti apa, Pak? Ini ada waktu khusus memang dijadwalkan atau by request, bagaimana, Pak? Baik, jadi untuk pelaksanaan kegiatan dari program-program yang mendukung dari sumber pemanfaatan DBHCT tersebut, dari awal memang kami selaku koordinator tim pemanfaatan DBHCT tersebut sudah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait ya. Tentunya kan eksekutornya ada di OPD teknis. Misalnya untuk di bidang kesehatan, di sini ada Dinas Kesehatan, kemudian ada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kewari, dan RSKGM. Nah, tentunya, dan OPD teknis lainnya, tentunya mereka lah yang melakukan penyusunan secara timeline, kesesuaian antara rencana kegiatan dengan waktu pelaksanaan kegiatannya. Nah, jadi memang sampai dengan triwulan 2 ini, sudah ada beberapa kegiatan, termasuk yang sekarang dilakukan, terkait dengan sosialisasi, sudah ada kegiatan juga terkait dengan pelaksanaan pemantauan pengumpulan informasi oleh Satpol PP, dan juga tentunya di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian barangkali koordinasi dengan pihak petani selaku stakeholder terkait. Dan untuk yang kegiatan-kegiatan lainnya saya kira ini akan berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan oleh OPD teknis. Nah, untuk yang kesehatan, kalau dilihat dari rencana biasanya itu mereka eksekusi di triwulan ketiga. Triwulan ketiga, karena memang ada di situ kebutuhan untuk pembelian alat-alat kesehatan. Alat-alat kesehatan untuk dukungannya dalam mendukung pelayanan di rumah sakit ataupun di puskesmas, sehingga memang membutuhkan waktu dan memang sesuai dengan rencana waktu yang akan dilakukan oleh pihak-pihak OPD terkait tersebut. Oke, jadi memang sudah jelas untuk perencanaannya di setiap triwulan ketiga untuk yang sudah kesehatan, kemudian penerima manfaatnya pun tidak terkecuali mereka para petani tembakau pun menerima manfaat, Pak. Iya, jadi penerima manfaat itu tidak hanya kepada pihak petani tembakau ya, meskipun memang mereka merupakan salah satu ya yang diharapkan bisa mendapatkan manfaat. Khusus untuk petani tembakau tentunya mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan yang untuk program peningkatan kualitas bahan baku kualitas bahan baku tembakau oleh Dinas Pertanian. Kemudian juga ada Dinas Ketenagakerjaan, kami mengalokasikan sejumlah kegiatan berupa peningkatan kapasitas kompetensi untuk mereka untuk bisa mendapatkan keahlian tambahan selain daripada profesi mereka sebagai petani ataupun buruh tani, sehingga diharapkan mereka bisa mendapat keterampilan lainnya untuk sebagai peningkatan kesejahteraan mereka. Selain itu juga kami melakukan kegiatan semacam pembinaan industri. Di situ ada hal-hal yang bagaimana melakukan support dengan pelaku olahan tembakau. Di sini ada pelaku usaha pavé yang cukup banyak di Kota Bandung. Juga tadi untuk kesehatan, untuk bantuan langsung
kepada masyarakat itu kan bukan hanya dari pihak petani maupun pelaku usaha olahan tembakau, tapi juga untuk masyarakat lainnya di luar daripada stakeholder tersebut. Jadi memang luar biasa panjang rantainya Pak dari hasil tembakau ini untuk bisa memprovide banyak pihak, kemudian juga memberikan banyak program untuk masyarakat Kota Bandung, apalagi harus adanya kerjasama antara Bapelitbang, BPHCT dengan juga Bea Cukai. Salah satunya kegiatan yang kita selenggarakan ada sosialisasi, bukan hanya berkaitan dengan rokok ilegal dan legal saja. PR Pak Samsul juga banyak ya Pak, dengan banyaknya kasus di luar sana yang melibatkan masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat Kota Bandung, yang viral mulai dari penerapan cukainya, kemudian email yang tidak bisa digunakan di Indonesia, sampai dengan yang sekarang lagi tren adalah scamming ya Pak ya, pura-pura jadi pilot ganteng, tiba-tiba ngirimin tas branded. Nah, PR-nya Pak Samsul juga banyak. Nanti kita coba kupas bagaimana kolaborasi ini bisa memberikan edukasi dan juga informasi luar biasa untuk Anda pemirsa Bandung TV. Jadi Anda tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Abdi teh bener jaipo engkau kasuan-suan durian dipaksa megar. Emut-emut abang sayang diremah udah gelisah. Masih bersama saya Krisanti dalam program Dialog Khusus, dan tadi sebelum jeda saya singgung berkaitan dengan job desk dari teman-teman kita di Bea Cukai yang ternyata cukup panjang atau bahkan nambah panjang dengan banyaknya kasus di luar sana yang melibatkan Bea Cukai, baik itu penerapan tadi kenaikan cukai ya Pak Samsul, kemudian juga banyak nih masyarakat Indonesia dan dalam hal ini khususnya Kota Bandung masyarakatnya yang tidak terkecuali mereka terkena banyak penipuan yang melibatkan barangkali lintas negara atau bahkan melibatkan cinta. Nah, ini pasti sering terjadi ya Pak Samsul, foto profilnya pilot ganteng atau enggak tentara di suatu negara, kemudian interaksi dengan perempuan-perempuan Indonesia, tahu-taunya love scamming. Itu sampai bisa terjadi hal tersebut tuh seperti apa, dan bagaimana cara dari Bea Cukai untuk bisa mengetahui bahwa oh ibu, bapak, ibu mah kena tipu gitu Pak. Dan silakan Pak cerita dulu Pak. Oke, baiklah. Selama ini banyak sekali kami menerima laporan atau pengaduan yang secara langsung datang ke Bea Cukai, Pak, ini penipuan atau bukan? Saya dikirimin ini katanya ditangkap Bea Cukai, ditangkap Bea Cukai dan harus transfer sekian. Dan saya sudah transfer, ada yang belum transfer, ada yang sudah transfer, ada yang sudah ratusan juta kenanya. Nah, begini, jadi ada beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Saya sebutkan aja dua dulu ya, dua. Yang pertama, modus asmara. Love scamming tadi apa ya? Modus asmara. Nah, ini penipu memang sangat ulet dan sangat sabar dalam melakukan aksinya. Dari perkenalan bisa berbulan-bulan. Tapi korbannya bukan satu dua, kan banyak. Jadi di-maintain. Di-maintain. Iya. Tersebut ya. Iya, jadi si kebanyakan kaum hawa yang kena ini. Iya, Jadi kenalan di Facebook, di Instagram, ya lama-lama deket, lama-lama kok perhatian, terus jadi sangat dekat, akhirnya katanya mau kirim hadiah, ada yang mau melamar, nanti datang ke Indonesia, ya kan. Tapi sebelum datang, kirim dulu hadiah. Nah, ternyata kemudian ada telepon. Apakah ini barang yang dikirim atas nama ini barang Anda? Benar. Maaf, barangnya ditahan Bea Cukai karena barang ini ilegal dan harus bayar sekian. Transfer ke nomor rekening pribadi yang dikasih. Hati-hati, Bea Cukai segala macam tagihannya tidak menggunakan nomor rekening pribadi. Ini ciri-cirinya. Apa maksudnya? Ini yang harus diperhatikan biar nggak kena tipu. Memakai kode billing.
kalau kita beli di Tokped ada kan kode kodenya. Virtual account. Jadi kalau Bank BRI atau bank apa gitu, kalau nomor rekening pribadi pasti penipuan. Santi itu atas nama Santi. Padahal dia bilang ditahan bea cukai. Kok transfernya ke orang? Oke. Nah, karena banyak sekali yang kena ini. Karena saking takutnya. Ada ancaman di situ. Nanti deadline 2 kali 24 jam. Kalau enggak nanti dijemput polisi. Ditakut-takuti. Nanti ada proses hukumnya kalau enggak. Jadi jangan takut. Itu cuma penipuan aja. Jadi nggak ada benar-benar barang yang dikirim. Nggak ada benar-benar bea cukai yang nelpon. Bukan. Itu penipuan. Itu semuanya. Itu modus asmara. Modus penjualan online. Misalkan browsing-browsing, ini kok harganya miring sekali, jauh, harusnya 10 juta kok cuma 2 juta. Dibelilah. Dibeli, terus dibeli, ternyata ada yang ngabarin, barangnya ditahan bea cukai. Untuk bisa keluar, harus bayar sekian, transfer ke nomor rekening pribadi. Nah, dibumbuin juga, ini barangnya ilegal. Kalau nggak segera diurus, Anda akan dijemput polisi. Tambah takut, ditransfer akhirnya. Bukan cuma ditransfer, ditakut-takutin lagi. Anda kalau nggak mau, kalau Anda ingin selesai, tidak dibawa di jalur hukum, transfer lagi. Akhirnya transfer lagi, terus. Sampai ratusan juta akhirnya. Karena takut. Nah, jadi waspada dan jangan percaya. Ini penipuan. Tadi modus pertama asmara, yang kedua jual beli. Ya, jual beli apa namanya belanja online. Belanja online. Ya. Oke Pak. Yang lebih banyak persentasenya yang mana Pak? Modus satu atau kedua? Belanja online sih. Belanja online. Ya, modus asmara sekarang udah. Tapi kalau modus asmara ini jumlah yang ketipunya lebih banyak, sampai ratusan juta. Tapi yang ngelapor lebih sedikit. Iya. Karena mungkin malu lapor, ya kan? Tapi kalau beli belanja online, wah cepet-cepet tanya, ya kan? Segera. Iya. Sebenarnya seperti apa sih Pak SOP yang paling benar pada saat kita menerima barang dari luar negeri? Let's say kita memang order ya Pak? Ya? Order betul dengan barangnya tersebut, nilainya yang tercantum memang benar. Nah pada saat kita tahu barang kita ada sudah berada di Indonesia, kemudian disimpan di bea cukai, itu SOP-nya bagaimana sih Pak? Jadi gini, semua pembelian secara online atau pengiriman barang dari luar negeri itu kan biasanya memakai jasa ini ya, ekspedisi seperti sebutan nggak? International Expedition ya Pak ya? Mereka lah yang berurusan dengan bea cukai. Oke. Jadi kalau ada bea cukai yang langsung nelpon, udah jelas penipuan. Ke customernya, ke bayarnya itu. Pertama itu ya. Kemudian kalau memang taruhlah di belanja online, hati-hati jangan tergiur harga murah. Seperti rokok ilegal Pak ya. Jangan tergiur harga murah. Dampaknya sangat besar daripada manfaatnya, ya kan? Seperti rokok ilegal sama. Tergiur harga yang sangat murah, jauh sekali perbedaannya. Itu salah satu modus untuk menjerat korban. Nanti setelah itu, ya itu tadi telepon. Kalau memang benar-benar beli harga yang murah tapi resmi, dia bisa cek ke www.beacukai.barangkiriman, /barang kiriman. Ya Pak. Jadi nanti browsing aja. Jadi ada untuk kalau Tiki atau JNE ada kan untuk ngecek resi. Sama barang kiriman untuk bea cukai juga ada. Dicek di situ nomor resinya. Tapi kebanyakan yang ditipu ini nggak punya nomor resi. Cuma percaya aja dikirim. Karena itu tadi kepercayaan karena sudah dekat ya kan. Oke Pak, jadi tadi yang berhubungan langsung adalah ekspedisinya dengan bea cukai. Kita taunya di rumah nerima barang aja. Jadi waspada pemirsa, kalau misalnya ada yang mengatasnamakan bea cukai itu jelas-jelas penipuan karena satu lagi silakan Pak. Jadi semua barang kiriman itu diperiksa oleh bea cukai, disaksikan oleh perusahaan pengiriman, ekspedisinya. Bea cukai hanya bilang buka.
sesuai gitu spek. ya. Bea cukai tidak bongkar sendiri terus ngacak-ngacak, enggak. Iya, karena di video viral tuh Nah, yang ada ini tuh, saya perlu clearkan. klarifikasi, Mumpung di TV Bandung ini. Yang POV-nya kan dari orang-orang yang merasa kok barang saya dibongkar-bongkar, padahal ada SOP-nya ya Pak. SOP-nya ada. Jadi semua pelaksanaan pemeriksaan fisik itu kita cuma memerintahkan. Tolong dibuka. Kita foto, kita lihat speknya, tutup lagi. Udah, Kalau kirim. sesuai silakan. Iya. Jadi yang diberitahukan apa, dilihat fisiknya sama, udah selesai. Tidak ada masalah. Tapi suka deg-degan Pak, walaupun itu suka deg-degan. Efek-efeknya itu Kalau ya, Pak. deg-degan berarti masih sehat. Oh iya betul ya Pak, ya masih Iya. bernyawa ya, ada adrenalin yang ada di sana. Ini luar biasa pengetahuan kita untuk semuanya juga Pak, Iya. berkaitan dengan tadi untuk menghindari penipuan-penipuan dengan dua modus tadi. Yang pertama adalah modus asmara, yang kedua adalah modus belanja online yang harus diwaspadai bahwa dari pihak Bea Cukai dimanapun itu di seluruh Indonesia tidak ada yang akan mengontak Anda langsung. Itu yang paling penting, apalagi sampai memberikan ancaman nomor gitu, rekening pribadi. nomor rekening pribadi itu tidak ada pemirsa. Dan selain itu juga pasti ada modus yang lainnya. Kalau tadi kita berbicara mengenai scamming ya, kemudian juga dengan dua modus tadi asmara dan belanja online. Nah, yang ada di Bandung barangkali nih anak-anak muda saat ini senang sekali dengan membeli barang-barang bekas atau istilah kerennya yang sekarang kita sering dengarkan adalah thrifting. Nah, seperti apa sih kita harus menyikapinya? Kata Bea Cukai nggak boleh itu, kata orang kesehatan nggak boleh juga. Tapi dengan adanya tingkat penghasilan kita yang segini-segini aja, dengan memilih barang-barang thrifting sepertinya menjadi alternatif. Tapi dari dua kacamata persepsi narasumber saya yang ada di sini pastinya berbeda. Nah, Anda penasaran seperti apa pandangan kedua narasumber saya? Kami akan bagikan selengkapnya usai jeda tentunya dalam program Dialog Khusus. Oh gitu ya. Menitnya masih? Kenapa? Menitnya masih? Iya. Sampurasun wargi-wargi sadayana, ulah hilap nonton terus si Cepot Ngador di Bandung TV Jatidiri Pasundan di jam berikut. Pemirsa, perbincangan kita semakin menarik saja tentunya dengan membahas mengenai kolaborasi Bea Cukai dan juga dengan BPHCT. Dan dengan adanya hal tersebut, kita jadi bisa menguak banyak sekali kasus yang beredar di masyarakat yang kita tidak tahu menahu bagaimana solusinya. Salah satu yang tadi kita bahas mengenai penipuan belanja online dan juga penerimaan barang luar negeri yang ternyata bohong dengan modus asmara. Satu lagi yang harus kita waspadai adalah semua hal yang ditempeli dengan kata ilegal pastilah membuat kita takut dan juga tidak nyaman, dan juga pastinya memberikan banyak kerugian. Salah satunya adalah baju bekas ilegal, dan tidak hanya itu, ada juga di luar sana beredar banyak mengenai rokok ilegal. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan rokok ilegal? Toh kita sebagai konsumen membelinya dengan uang kita sendiri, uang hasil kerja keras kita sendiri, dan ada penjualnya. Tapi dari kacamata kedua narasumber saya ini berbeda pemirsa. Kita tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Samsul. Pak, bagaimana menanggapi rokok ilegal? Baiklah, rokok ilegal itu ciri-cirinya tadi ya. Sebatang rokok itu filosofinya ketika selesai dibuat, misalnya di pabrik-pabrik itu dilinting, atau dengan menggunakan mesin, masukkan terus keluar jadi sebatang rokok. Ketika selesai sebatang rokok itu menjadi rokok, itu terhutang namanya cukai. Satu batang? Ya, jadi ketika produksi jadi satu batang rokok, itu terhutang cukai. Kapan dilunasinya? Kalau utang harus lunas ya. Betul. Harus dibayar. Harus dibayar. Jangan lupa-lupa gitu. Jangan lupa-lupa. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Dibayarnya itu harus dibungkus. Dibungkus, dimasukkan ke dalam bungkus. Bungkusnya itu harus dilekati pita cukai. Oke, yang warna merah itu ya Pak ya? Ya. Warnanya macam-macam. Oh, macam-macam. Ya. Jadi ketika sudah dibungkus, dilekati pita cukai, itu legal. Yang beredar
itu rokok ilegal kebanyakan dibungkus tapi tidak ada pita cukainya. Oke. Kenapa nggak ada pita cukainya? Karena dia nggak mau beli pita cukai, nggak mau bayar pajak. Jadi tandanya sudah dilunasi, dia membeli pita cukai. Di bea cukai disediakan pita cukai, kemudian dilekatkan ke bungkusnya. Artinya sudah lunas pembayaran cukainya. Pembayaran cukai ini nanti masuk ke APBN. Di sektor penerimaan perpajakan, nanti ada di situ penerimaan cukai sekian triliun dalam 1 tahun. Nanti dikembalikan ke daerah sekian triliun. Nah, kenapa kita harus menggempur rokok ilegal? Ya, yang pertama, tadi ciri-ciri atau sifat dan karakteristik dari barang kena cukai atau rokok itu konsumsinya perlu dikendalikan. Bayangkan kalau kita tidak punya instrumen untuk mengendalikan seperti tarif yang ditinggikan. Anak-anak kecil ngerokok. Di pinggir-pinggir jalan, anak-anak SD, SMP, sudah banyak yang ngerokok. Itu karena rokok murah. Terus orang protes, kok rokok mahal? Memang itu instrumen untuk mengendalikan agar konsumsinya terkendali. Tidak sembarangan orang beli, orang yang mampu saja. Jadi itu, kenapa pemerintah menerapkan tarif tinggi setiap tahun naik. Karena memang itu tuntutannya. Di samping memang pemerintah perlu adanya penerimaan cukai. Jadi dua sisi mata uang yang memang benar-benar berjalan seiringan. Dan harus dijaga ya Pak? Iya. Nah, untuk bisa menjaga agar penerimaan cukai itu dalam koridornya, karena kita punya target. Kita di APBN, belanja kita sekian. Untuk bisa belanja, uangnya harus dikumpulkan sekian. Kita punya target sekian. Jadi, target-target inilah kita kawal. Kita kawal dengan kolaborasi dengan Pemda, kita kerjasama operasi bersama ya Pak, menggempur rokok ilegal, kita kasih tahu masyarakat, ini loh ciri-cirinya, kita harus menggempur karena kita punya kepentingan bersama untuk anak cucu kita agar sehat, untuk penerimaan negara, untuk pembangunan. Gitu. Dan peredarannya terkendali, begitu ya Pak. Oke, tadi definisinya setelah ada rokok dimasukkan ke kotaknya, ke bungkusnya, kemudian ada pita cukainya, itulah yang legal. Kalau sekarang Pak, rokok tuh harga satu batangnya sangat terjangkau ya Pak, di angka 2000-an barangkali ya Pak ya, 2000-an. Kemudian kalau dia tidak membeli cukai, pasti akan lebih banyak lagi orang yang mengkonsumsi rokok. Kemudian kalau ilegal pasti nggak masuk ke Bapak ya omsetnya. Dan itu yang makanya harus berkolaborasi untuk bisa tadi menekan peredaran rokok ilegal tersebut. Sebenarnya setelah Bapak menemukan ini ada kasus rokok ilegal, nanti akan diserahkan ke pihak kepolisian atau bagaimana tahap selanjutnya? Karena kalau kita masyarakat apalagi tidak merokok, ya kita sih don't care ya Pak ya, ya terserah aja sih Bapak mau nangkepin mereka juga terserah. Ternyata efeknya luar biasa, mempengaruhi tadi keselamatan banyak pihak. Setelah itu bagaimana Pak? Ya, kami sampaikan bahwa memang dalam pelaksanaan ini ada fungsi dan kewenangannya masing-masing ya. Jadi kami dari pemerintah Kota Bandung tentunya mensupport yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya pihak bea cukai. Jadi melalui program pemberantasan barang kena cukai ilegal, kami ada beberapa item kegiatan terkait dengan pengumpulan informasi. Kami melakukan survei, melakukan sosialisasi kepada pedagang, pada pihak masyarakat, di pasar, ataupun di toko-toko modern, ataupun di tempat-tempat lainnya. Kemudian kami juga melakukan semacam operasi bersama dengan tentunya dengan Satgas yang sudah dibentuk di Kota Bandung, yang unsurnya terdiri dari penegak hukum, dari organisasi perangkat daerah, dan juga dari kewilayahan. Bersama-sama dengan pihak bea cukai tentunya kami melakukan semacam operasi bersama, dan tentunya jika memang di lapangan ditemukan adanya peredaran barang kena cukai ilegal, itu selanjutnya menjadi pihak kewenangan bea cukai. Nah, bagaimana selanjutnya mungkin nanti bisa dijelaskan secara lebih detail oleh pihak bea cukai, oleh Pak Samsul ya. Kalau kami dari pihak pemerintah tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, mensupport terhadap kebutuhan untuk bisa memberikan informasi, sosialisasi bahwa memang ini perlu kita batasi, kita kendalikan, jangan sampai terjadi peredaran barang kena cukai ilegal. Dan bila mana memang ditemukan pada saat operasi bersama, ya kami
memberikan kewenangannya itu, dan memang itu kewenangan dari pihak pemerintah pusat ya. Nanti yang akan menindaklanjuti dan selanjutnya seperti apa oleh pihak Bea Cukai. Iya Pak, selanjutnya setelah di Bea Cukai, setelah ditemukan oleh Pak Taufik dan teman-teman, diserahkan ke Pak Samsul bersama rekan-rekan, setelah itu apa prosesnya Pak? Ya, jadi kewenangan di penindakan barang kena cukai yang dalam hal ini rokok atau hasil tembakau, itu hanya di Bea Cukai. Jadi bukan di kepolisian atau di pemerintah lainnya. Jadi semua tangkapan dari atau informasi dari masyarakat harus disalurkan atau disampaikan ke Bea Cukai. Nanti Bea Cukai yang bergerak menindak. Nah, kemudian setelah dilakukan penindakan itu ada sanksi. Sanksinya sih kalau di undang-undang kami sanksi pidana dan administrasi. Kalau dulu sebelum tahun 2021 sanksinya cuma pidana. Jadi setiap penindakan mengenai rokok ilegal semua masuk penjara. Kalau sekarang ada pilihan. Pilihan ini bukan dari Bea Cukai ya. Jadi jangan dipelintir ini. Tapi dari negara ya? Ya, jadi undang-undang harmonisasi peraturan pajak yang menyatakan bahwa pidana atau sanksi pidana yang ada di pasal-pasal, misalnya pasalnya saya sebutkan ya, pasal 50, 52, 56, jadi tentang orang-orang yang mengedarkan rokok ilegal, kalau ketangkep, itu harusnya pidana, dia bisa mengajukan permintaan untuk tidak dilanjutkan penyidikan dengan membayar tiga kali nilai cukai yang harus dibayar. Wow, Pak, luar biasa. Kalau dihitung nanti tangkapannya berapa, cukai yang harus dibayar misalkan 50 juta, dia harus kali 3. 150. Kalau enggak, tetap lanjut ke penyidikan nanti ke jalur meja hijau gitu ya. Tapi ketika dia tidak mau lanjut, ternyata setelah dilakukan penyidikan, berkas sudah dibikin, dia berubah pikiran. Oke deh, saya bayar aja daripada di penjara. Itu malah 4 kali lipat. Karena udah ngerjain yang sebelumnya ya Pak ya? Udah capek nih kita bikin berkas. Jadi 4 kali lipat. Kalau dulu nggak ada malah tawar-tawaran ini. Penjara. Langsung penjara. 1 sampai 5 tahun, atau kalau barang palsu, pita palsu, 1 sampai 8 tahun penjaranya. Kalau yang pita palsu ada juga administrasi, denda administrasi. Ya itu pasal-pasalnya itu. Pasalnya sama. Kalau punya uang silahkan. Kalau mau lanjut. Ya, jadi memang ada kebijakan pemerintah untuk bisa daripada penjara penuh ya. Iya. Mending pendapatan negara yang kembali ke situ ya Pak ya. Dan itu dibayar bukan ke rekening pribadi. Jadi jangan salah. Ini ya, jangan suzon ya. Gampang kok, Bea Cukai bisa dinego gitu ya, nggak bisa ya Pak Dan ya? dia harus membuat surat pernyataan bahwa dia bersalah. Awalnya. Oke, saya melanggar pasal sekian, dan saya meminta untuk tidak dilanjut penyidikan. Dengan membayar 3 kali nilai cukai. Karena denda gitu Pak, bisa dikatakan demikian ya. Menipu negara begitu ya Pak? Iya. Sebenarnya yang ketipu tuh masyarakat. Saya tadi bilang, cukai ini untuk APBN ini disalurkan di daerah untuk kegiatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan. Jadi menipu masyarakat. Nah kalau udah menipu masyarakat, masa kita lindungi, masa kita ikut-ikutan mengedarkan? Itu. Jadi masyarakat kami himbau untuk dari dalam dirinya kesadaran untuk bisa mengempur rokok ilegal, karena itu kepentingan masyarakat. Kita harus lapor kemana Pak? Kalau misalnya kita punya temuan ke Bea Cukai. Bea Cukai terdekat gitu ya Pak? Satpol PP bisa, Bea Cukai bisa. Nanti kita koordinasi, jadi Bea Cukai tahu timingnya, kapan harus menggempur ini. Punya ini clue sendiri ya, rahasia ya, rahasia. Jadi menipu masyarakat pastinya akan memberikan dampak yang luar biasa ya, termasuk tadi untuk semua kegiatan bermanfaat bagi masyarakat pun terkena imbasnya. Satu lagi nih Pak Samsul dan juga Pak Taufik, sebelum kita berpisah dari pemirsa Bandung TV,
thrifting. Tadi kita sempat menyinggung sedikit thrifting. Ini keberadaannya di Bandung. Kita udah jelas sekali Pak tempatnya di sana. Penjualnya luar biasa banyak. Peminatnya juga luar biasa banyak. Kok nggak gerak sih Pak? Apa yang harus dilakukan oleh Bea Cukai? Jadi peminatnya banyak ya? Iya, peminat Bapak coba dilihat deh weekend di sana. Kalau lewat di sana tempatnya BF dan luar daerah banyak sekali. Bagaimana menyikapinya? Oke, baiklah. Ini sekedar upaya kami dari Bea Cukai untuk bisa berkontribusi menyelamatkan lingkungan ini. Menyelamatkan lingkungan. Karena sejatinya thrifting atau pakaian bekas ini itu lifestyle yang harus dihentikan. Iya. Ini bermula dari lifestyle-nya orang-orang sono, orang jauh ya. Kita sebut saja lah negara-negara yang maju, yang banyak uang. Dia produksi pakaian itu sangat cepat, ganti-ganti mode itu sangat cepat. Namanya fast fashion. Iya. Sehingga banyak limbah yang dihasilkan dari fast fashion ini, dan limbah itu harus dibuang. Karena ganti mode kan nggak kepake barangnya. Ganti musim juga. Iya, yang nggak kepake ini harus dibuang kemana? Mereka nggak mau nampung. Akhirnya dibuang ke negara-negara yang memang membutuhkan, negara miskin dan negara berkembang, dan kita dijadikan tempat sampah oleh mereka. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan kesadaran. Pemerintah sudah melarang impor pakaian bekas. Pakaian bekas itu dilarang diimpor. Kok masih ada di Gede Bage? Di Bandung besar. Oke, saya jawab. Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu memiliki kewenangan untuk menjaga perbatasan. NKRI itu namanya daerah pabean. Bea Cukai ada di Tanjung Priok, di pelabuhan, di bandara udara, kemudian di titik-titik tertentu. Tapi Indonesia ini negara kepulauan yang sangat luas. Ya, Bahkan dijaga oleh TNI aja. Itu di Kalimantan itu ada beratus-ratus kontainer, 400 titik yang harus difoto untuk dilaporkan. Bea Cukai di 400 titik itu hanya ada 2 bea cukai, 2 kantor. Tidak bisa Jadi bisa masuk dari manapun. Kalau masuk lewat laut, kita patroli, kita tangkap. Tapi yang di laut sana nggak kelihatan ya Pak ya? Iya, makanya itu. Jadi masyarakat harus mengetahui ya, ini buat pengetahuan saja, Indonesia negara kepulauan yang sangat luas. Nggak mungkin dia berani melalui jalur yang resmi. Iya, betul. Sana lah kapal-kapal besar, kemudian kapal kecil, kemudian jalan darat dari Sumatera ke sini, ke Bandung. Jadi banyak sekali apa yang terlibat di situ. Kalau sudah di darat, di Pasar Gede Bage, apakah Bea Cukai bisa nangkap? Nggak bisa. Kok sudah di tempatnya? Bukan kewenangan Bea Cukai lagi. Nanti diketawain. Nggak ada undang-undangnya nangkap di sana. Oke, jadi pengertian kenapa masih banyak beredar karena memang bukan otoritas dari Bea Cukai untuk mengendalikan hal tersebut jika sudah di tempat, bukan pasaran. Di border ya Pak. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini pemirsa. Tapi waktunya sangat terbatas, kami harus berpisah dengan Anda. Tapi sebelum kami berpisah, saya menginginkan dua narasumber saya memberikan closing statement untuk Anda pemirsa Bareng TV. Dimulai dari Pak Taufik, silahkan. Boleh. Jadi tentunya kami menghimbau kepada masyarakat, pemirsa, untuk kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk mendukung pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini, yang merupakan salah satu pendapatan dari APBN yang memang disalurkan ke wilayah Kota Bandung dalam APBD, yang tentunya ini akan memberikan dampak kepada masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan program-program yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada sektor kesehatan, pada sektor pembinaan industri, kemudian pada sektor pertanian, dan juga peningkatan keterampilan kerja. Dan kami juga mengharapkan kita sama-sama bersinergi untuk bisa mengumpulkan informasi bila mana ditemukan adanya peredaran barang kena cukai ilegal, produk rokok ilegal, ayo kita laporkan kepada pemerintah daerah melalui Satpol PP atau kepada kami juga kepada pihak Bapperida, ataupun langsung bisa melaporkan kepada kantor Bea dan Cukai Bandung terdekat, supaya kita bisa menggempur, kita bisa memberantas peredaran rokok ataupun produk-produk BKC ilegal yang tentunya ini memberikan
dampak yang kurang baik bukan hanya kepada kesehatan tapi juga untuk penerimaan negara yang sangat tentunya dibutuhkan dalam rangka untuk membangun dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Karena kembali lagi untuk masyarakat ya Pak ya. Terima kasih Pak Taufik. Pak Samsul silakan. Ya, baiklah Mbak Santi, untuk pemirsa TV Bandung, sebenarnya gempur rokok ilegal ini itu sangat membantu masyarakat. Kepentingannya dari kami untuk penerimaan negara, tapi untuk masyarakat itu jauh lebih besar. Saya sebutkan tadi, rokok yang ilegal itu tidak terpantau. Tidak terpantau artinya di dalam rokok itu ada 2 kandungan, nikotin dan tar, yang harus dicantumkan di bungkusnya. Kalau yang ilegal, siapa yang bisa memantau? Iya. Dan inilah 2 zat ini yang sangat berbahaya. Yang satu bikin kecanduan, yang satu bikin penyakit. Karena tar itu kalau semakin dibakar, semakin panas, semakin tinggi kandungannya. Kalau kandungannya tinggi, di rokok-rokok yang ilegal, siapa yang tahu kandungannya seberapa? Nah, jadi keinginan atau kesadaran untuk menggempur rokok ilegal itu untuk masyarakat juga. Jadi jangan karena murah, nanti biaya kesehatannya lebih tinggi daripada hematnya gitu loh. Itu jadi marilah kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk menggempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Terima kasih Pak Samsul, Pak Taufik atas paparannya hari ini. Semoga ini memberikan Anda insight luar biasa menanggapi mengenai peredaran rokok ilegal yang ternyata tadi betul disampaikan oleh Pak Samsul. Awalnya aja murah tapi dampak kesehatan yang pasti jauh lebih mahal dibandingkan Anda membeli produk yang legal, terutama rokok legal yang ada di pasaran. Dan pastikan bahwa semua yang tadi sudah dilabeli dengan ilegal pasti akan memberikan dampak buruk terhadap semua lini kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Kota Bandung. Pemirsa, ini adalah akhir pembincangan kita hari ini dalam dialog khusus episode hari ini. Terima kasih kepada Pak Taufik dan juga Pak Samsul yang sudah berkenan hadir, dan semoga kita ketemu lagi di episode yang lainnya lagi dengan membahas hal-hal positif dan juga kemajuan untuk masyarakat Kota Bandung. Dan selamat bekerja, gempur rokok ilegal. Saya Kristanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Lancar Pak Bang. Silakan.